Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada kesempatan kali ini kita masih dapat melaksanakan perkuliahan walaupun perkuliahan kita masih dilaksanakan secara daring atau secara online. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang interaksi manusia dan komputer. Pada video ini akan membahas tentang faktor manusia. Nah, faktor manusia di dalam hubungannya dengan interaksi manusia dan komputer atau human computer interaction kira-kira ada 5. Yang pertama adalah faktor penglihatan, faktor pendengaran, faktor sentuhan, kemudian nanti dilengkapi dengan sistem pengolahan dan juga pengendalian motorik terkait dengan faktor-faktor yang lain. Nah, faktor utama dari manusia dalam kaitannya dengan hubungan interaktif pada saat berkomunikasi dengan komputer adalah penglihatan. Nah, penglihatan ini tentu saja menggunakan organ mata yang berfungsi untuk menghasilkan persepsi. Jadi kenapa penglihatan ini adalah faktor utama? Karena dengan adanya penglihatan ini, maka pengguna atau user akan mengetahui tentang gerakan mouse misalkan, ukuran tulisan, bentuk, jarak, bagaimana teksturnya, dan tentu saja warna yang kita gunakan dalam perancangan user interface. Nah, yang perlu kita ketahui juga bahwa dalam dunia nyata memang mata digunakan untuk melihat semua yang 3 dimensi. Nah, sedangkan dalam komputer atau dalam layar itu menggunakan 2 dimensi. Nah, mata kita ini akan dipaksa untuk mengerti bahwa objek yang kita lihat di dalam layar komputer itu harus dipahami bahwa merupakan objek 3 dimensi. Nah, berkaitan dengan faktor penglihatan ini, ada beberapa hal yang perlu dibahas. Yang pertama adalah luminance. Jadi luminance ini adalah banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh permukaan objek. Nah, semakin besar luminance sebuah objek, maka rincian objek yang dilihat oleh mata juga akan semakin bertambah. Contohnya misalkan sebuah benda di dalam sebuah ruangan. Kemudian kalau lampu dalam ruangan tersebut dinyalakan, maka kita akan dapat melihat objek itu bentuknya seperti apa. Nah, ini yang dimaksud dengan luminance. Jadi adanya pantulan oleh permukaan objek. Jadi dari pantulan cahaya kepada objek, kemudian pantulan objek kepada mata kita. Artinya mata kita akan melihat sebuah objek berdasarkan pantulan cahaya yang diberikan. Nah, ini juga akan berkaitan dengan pantulan cahaya yang diberikan. Misalkan di dalam ruangan tersebut ada sebuah kertas misalkan warna putih. Kemudian kalau dipantulkan cahaya warna biru, maka mata kita akan merespon pantulan dari kertas, yaitu kertas itu kita anggap sebagai warna biru. Begitu juga dengan warna-warna yang lainnya. Nah, semakin besar luminance yang ada dari sebuah objek, ya tentu saja apa yang kita lihat akan semakin rinci. Kalau misalkan lampu di dalam kamar atau dalam ruangan yang kita gunakan 5 watt, maka objek yang kita lihat itu juga tidak akan terlalu jelas. Semakin besar atau semakin tinggi cahaya yang diberikan, semakin jelas juga kita akan melihat rincian dari objek tersebut seperti apa. Nah, yang kedua dari faktor penglihatan tadi adalah kita dapat mengetahui hubungan antara cahaya yang dikeluarkan dan juga cahaya yang ada di latar belakang. Nah, inilah yang disebut dengan kontras. Jadi kontras ini adalah selisih antara luminance objek. Jadi apa yang kita lihat di depan ada selisihnya dengan di belakang. Maksudnya apa yang tampak sebagai foreground atau layar depan, maka akan ada selisih dengan apa yang tampak pada background. Nah, yang ketiga adalah kecerahan. Jadi kecerahan ini adalah tanggapan subjektif terhadap cahaya. Jadi luminance yang tinggi ini akan berimplikasi juga pada kecerahan yang tinggi pula. Ya, misalkan kalau kita lihat kita main handphone lah misalkan. Main handphone di dalam ruangan gelap dengan tingkat kecerahan 30 akan berbeda ketika kita menggunakan handphone di ruangan dengan lampu yang menyala dengan kecerahan juga yang sama 30 misalkan. Maka kita akan lebih jelas melihat ketika luminance-nya semakin kecil. Jadi semakin kecil luminance, kecerahan yang ditampilkan juga akan semakin besar kecerahan dari sebuah objek atau kecerahan dari sebuah layar komputer. Nah, ini kita akan melihat suatu kenyataan yang ganjil pada batas kecerahan dari tingkat tinggi ke tingkat yang rendah. Atau ilustrasi yang lainnya, misalkan kalau
kita menggunakan atau bermain telepon genggam atau smartphone di dalam ruangan dan juga di luar ruangan. Nah, misalkan pada saat siang hari dengan matahari yang cukup atau cahaya matahari yang cukup terang, maka kita akan melihat di situ ada semakin tinggi cahaya matahari kan akan berpengaruh terhadap layar komputer kita, maka semakin tinggi juga tingkat kecerahan di handphone yang harus kita atur supaya kita dapat melihat selisih warnanya. Nah, jadi ada sebuah kisi-kisi Herman yang menunjukkan seberapa penting tingkat kecerahan, karena memang dengan tingkat kecerahan yang kita atur, pengguna akan mengetahui misalkan ada pesan-pesan yang muncul atau misalkan ada teks ataupun ada table dengan menggunakan garis-garis yang akan muncul. Nah, kisi-kisinya bisa kita lihat di sebelah kiri dengan garis hitam dan background putih. Kalau tanpa kita lihat sekilas, tanpa fokus, maka di setiap perpotongan garis vertikal dan horizontal untuk garis hitam dan background putih itu ada titik-titik. Jadi titik-titik seperti di setiap perpotongannya itu ada titik-titik putih. Begitu juga dengan yang di sebelah kanan, ketika garisnya berwarna putih dan backgroundnya berwarna hitam, maka tampak secara tidak fokus akan kita lihat di antara perpotongan garis vertikal dan horizontal putih tersebut ada titik-titik berwarna hitam. Namun coba kita lihat, kalau misalkan di sebuah titik, kemudian kita fokus, jadi misalkan di titik ini kita fokus, maka titik tersebut akan hilang. Atau misalkan di titik yang lain, misalkan di sini. Jadi kalau tadi kita lihat tanpa tidak fokus ada titik-titik hitam. Sedangkan kalau sekarang kita coba fokus di titik tersebut, maka titik yang tadi muncul seperti berkedap-kedip tersebut akan hilang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang kita atau pengguna atau perancang itu harus jeli dalam menggunakan kecerahan yang akan digunakan, karena akan menampakkan pesan apa yang akan kita sampaikan kepada pengguna. Nah, kemudian berkaitan dengan penglihatan, tentu saja ada sudut dan ketajaman penglihatan. Ini memang cukup penting, visual angle. Jadi bagaimana kita melihat sebuah sudut atau sudut yang berhadapan dengan objek pada mata. Misalkan sekarang saya bisa melihat semua layar dengan menggunakan kedua mata. Kemudian apakah layar tersebut kita bisa lihat dari samping, seberapa jauh kita bisa melihat perancangan yang ada, atau seberapa jauh sudut yang bisa kita gunakan ketika sebuah user interface dari sebuah aplikasi dihadapkan kepada kita. Nah, ketajaman mata, sedangkan berkaitan dengan ketajaman mata, ini adalah sudut penglihatan minimum. Jadi ketika mata masih dapat melihat sebuah objek dengan jelas. Jadi misalkan kita dapat melihat menu paling sudut, atau kita dapat melihat icon terjauh dan lain-lain. Nah, untuk mengukur sudut dan ketajaman penglihatan, ada yang disebut dengan medan penglihatan. Jadi medan penglihatan ini dibentuk ketika mata kita bergerak dari kiri terjauh ke kanan terjauh, atau sebaliknya dari sudut kanan terjauh ke kiri terjauh. Nah, ada 4 daerah di medan penglihatan yang bisa kita lihat, yaitu adalah penglihatan binokuler. Jadi penglihatan binokuler itu adalah penglihatan di mana sebuah objek itu dapat kita lihat dengan jelas menggunakan kedua mata kita. Kemudian penglihatan monokuler kiri, ini adalah penglihatan sudut kiri terjauh, di mana pada saat ini sebuah objek itu dengan adanya sudut tersebut, sebuah objek kita hanya dapat melihat dengan mata kiri, sedangkan mata kanan tidak mampu lagi untuk menjangkau melihatnya. Begitu juga dengan monokuler kanan, ini adalah sebaliknya dari monokuler kiri, yaitu penglihatan kanan terjauh. Jadi kita melihat sebuah objek hanya dengan menggunakan atau hanya dapat dengan menggunakan mata kanan. Jadi misalkan kita melirik ke sebelah kanan, maka dengan sudut terjauh tersebut mata kiri kita tidak mampu lagi melihat objek tersebut, tetapi mata kanan kita masih dapat melihat. Nah, sisanya adalah daerah buta. Daerah buta itu adalah daerah belakang. Jadi di mana walaupun dengan menggunakan kedua mata kita tidak mampu melihatnya.
Atau mungkin kembali saya jelaskan, jadi binokuler itu adalah penglihatan dengan kita dapat melihat dengan jelas sebuah objek dengan menggunakan kedua mata kita. Sedangkan penglihatan monokuler kiri ini hanya dapat melihat dengan sudut kiri terjauh. Artinya misalkan kita melirik, tangan saya yang ini hanya dapat dilihat oleh mata sebelah kiri. Sedangkan mata sebelah, atau misalkan mata sebelah kiri kita tutup, maka mata kanan kita tidak mampu menjangkau melihatnya. Begitu juga dengan monokuler kanan, kita hanya dapat melihat dengan sudut kanan terjauh dengan menggunakan mata kanan. Kalau misalkan mata kanan kita ini nanti ditutup, maka mata kiri kita tidak mampu melihat. Nah, ini adalah berkaitan dengan sudut atau daerah penglihatan. Sedangkan daerah buta tadi yang tidak bisa kita lihat, ini adalah daerah belakang, di mana menggunakan kedua mata kita tidak bisa kita lihat daerah tersebut. Nah, ini adalah sudut-sudutnya. Jadi kurang lebih 62-70 derajat itu merupakan penglihatan binokuler. Artinya dengan sudut tersebut kita masih mampu melihat sebuah objek dengan dua bola mata kita. Sedangkan rentang 94-104 derajat ini adalah binokuler. Artinya hanya salah satu yang bisa kita lihat. Bahkan kalau kita lihat di gambar sebelah kanan masih bisa sampai 166 derajat kalau memang itu dipaksakan. Kemudian ada area butanya atau sisanya. Nah, berkaitan dengan medan penglihatan, memang ini berkaitan nanti dengan interpretasi otak, karena semua yang kita lihat ini kan sebenarnya memang dilihat oleh mata, tetapi yang akan menentukan itu apa adalah otak. Jadi otak yang akan digunakan untuk memahami maksud dari apa yang kita lihat. Misalkan balok A dan balok B. Mata kita akan merespon, kemudian otak kita akan mencerna apakah itu sama untuk balok A yang hitam ataupun balok B. Sekilas kalau kita lihat kan kita dapat menginterpretasikan bahwa itu merupakan ukuran yang berbeda dikarenakan ada garis-garis yang lainnya. Tetapi sebenarnya kita juga dapat mengetahui bahwa balok A dan balok B itu mempunyai ukuran yang sama. Sedangkan yang berikutnya yang tentu saja dengan penglihatan yang bisa kita gunakan adalah warna. Jadi warna ini kan adalah cahaya yang terbentuk dari bentuk atau corak, kemudian intensitas atau kecerahan, dan juga jumlah putih pada warna. Nah, beberapa aspek yang harus diperhatikan ini adalah hindari menggunakan warna tajam, karena semakin tajam warna ini akan menyebabkan mata menjadi lelah. Artinya pengguna tidak akan dapat menggunakan aplikasi tersebut dengan jangka waktu yang cukup panjang. Kemudian hindari warna biru untuk teks, garis tipis, atau bentuk yang sangat kecil. Nah, kemudian hindari warna merah atau hijau untuk tampilan yang berskala besar. Nah, kemudian pengaturan cahaya dalam ruangan ini juga diperlukan karena warna akan berubah kalau cahaya juga berubah. Ini yang sudah saya contohkan tadi. Misalkan kalau kertas itu kita kasih cahaya warna merah, maka kertas putih tersebut akan terlihat merah. Begitu juga dengan komputer. Jadi kalau misalkan kita setting komputer kita atau laptop atau cahaya di dalam ruangan, itu juga harus memperhatikan warna atau cahaya yang akan digunakan, karena ini akan berkaitan atau berpengaruh pada warna aplikasi yang ditampilkan. Nah, kalau kita lihat dari segi warna, maka ada beberapa aspek yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah aspek perseptual atau persepsi, di mana diterima tidaknya layar tampilan warna ini sangat bergantung pada warna yang kita gunakan. Jadi warna ini yang akan meningkatkan interaksi kita mengikuti prinsip dasar penglihatan oleh warna. Jadi misalkan semua warna ini memang mudah dibaca, tetapi latar belakang gelap akan memberikan kenampakan yang lebih dibandingkan warna yang lebih cerah. Sedangkan berkaitan dengan aspek kognitif, ini memang jangan menggunakan warna yang berlebihan, karena penggunaan warna ini kan sebenarnya bertujuan untuk menarik perhatian.
atau mengelompokkan informasi. Jadi informasi yang berkaitan dengan, contohnya misalkan informasi berkaitan dengan agenda, maka menggunakan warna tertentu. Informasi berkaitan dengan berita, informasi berkaitan dengan profil, dan lain-lain. Nah, faktor kedua yang dari manusia yang tidak kalah penting setelah penglihatan adalah faktor pendengaran. Jadi kebanyakan manusia ini kan bisa mendeteksi suara. Kalau dalam kisaran frekuensi itu 20 Hz sampai 20 kHz. Sedangkan dari kebisingan maka kita bisa dibisikan itu bisa 20 desibel, percakapan 50 desibel, 70 desibel. Nah, kenapa pendengaran ini juga termasuk penting selain dari penglihatan? Karena dari pola interaktif yang akan kita gunakan terhadap komunikasi kita dengan komputer, selain kita bisa melihat ukuran dan lain-lainnya, maka yang perlu kita ketahui juga adalah mengenai pendengaran atau suara yang dikeluarkan. Kita sering melihat kalau di komputer kadang teknisi itu bisa mengetahui kerusakan komputer dari bunyi bip yang dikeluarkan. Atau misalkan kita tahu nih flash disk atau hard disk atau drive yang kita colokkan ke port USB itu sudah masuk atau tidak, karena berkaitan dengan suara. Misalkan suara ketika kita colok flash disk itu akan berbeda suaranya ketika kita mencabut flash disk. Begitu juga dengan suara-suara yang lain. Apalagi kalau kita berbicara pola interaktif yang sekarang atau pola interaktif saat ini dengan menggunakan pendengaran kita bisa mengetahui apa yang akan dikerjakan. Ini juga berkaitan dengan pesan misalkan yang disampaikan oleh sebuah aplikasi, atau misalkan jika terjadi error ketika kita menggunakan sebuah software, itu kan biasanya selain pesan yang muncul di layar, itu juga ada suara yang menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan itu lagi terjadi kesalahan. Nah, ini juga berkaitan dengan keanekaragaman pengguna. Artinya memang tidak semua pengguna kan mempunyai penglihatan. Mohon maaf misalkan seperti yang tidak bisa melihat, maka salah satu-satunya selain sentuhan adalah dengan menggunakan pendengaran pada saat orang yang tidak bisa melihat itu menggunakan aplikasi. Kemudian faktor ketiga yaitu sentuhan. Nah, kalau sentuhan ini sebenarnya berkaitan lebih banyaknya dengan aspek ergonomik atau aspek secara fisik kenyamanan kita menggunakan perangkat tertentu. Misalkan kita menggunakan papan ketik, keyboard untuk PC dan keyboard untuk laptop, penekanannya kan cukup berbeda. Lebih berat ketika kita menggunakan keyboard yang PC. Kemudian mouse yang kita gunakan, bagaimana lingkungan dari mouse tersebut, apakah kecil, besar, ada pengait atau ada tombol-tombol yang banyak misalkan untuk bermain game, ataupun ada tingkat kenyamanan kita terkait pada saat kita menggeser mouse dan lain-lain. Nah, ini berkaitan dengan sentuhan. Ini juga masuk dalam kategori keanekaragaman, karena selain misalkan dia tidak bisa, misalkan seorang pengguna tidak bisa melihat, maka keyboard tersebut harus dilengkapi dengan keyboard untuk mendeteksi huruf-huruf yang dapat dilihat atau dapat dirasakan oleh orang-orang yang tidak bisa melihat. Nah, selain dari penglihatan, kemudian pendengaran dan juga sentuhan, kita juga harus mengetahui terkait dengan pemodelan sistem pengolahan. Jadi memang berkaitan dengan sistem pengolahan ini, baik manusia dan komputer ini kan menggunakan atau mempunyai piranti masukan, kemudian piranti pengolah dan juga piranti keluaran. Jadi misalkan manusia mulai menggunakan piranti masukan seperti keyboard atau mouse untuk memasukkan data, untuk memilih menu. Kemudian hasil dari apa yang sudah dilakukan manusia ini akan diproses di dalam komputer, kemudian ditampilkan di layar. Nah, ditampilkan di layar supaya apa? Agar kita dapat mengerti apakah perintah yang kita sudah berikan hasilnya sesuai atau tidak. Misalkan kita mengetik tombol A atau di keyboard
huruf A, maka yang tampil adalah huruf A. Artinya apa yang kita inputkan diproses dan keluaran itu sesuai dengan yang diharapkan. Nah, sedangkan keluaran ini berkaitan dengan sensor-sensor dari pengguna. Jadi penglihatan, pendengaran, kemudian akan dilewatkan ke sisi atau pengolahan kognitif atau pengolahan pengetahuan. Apakah memang sudah sesuai atau tidak. Kemudian keluaran dari sistem pengolah ini adalah tanggapan sesuai dengan apa yang memang kita lihat di layar tampilan. Kalau misalkan itu berupa hasil yang memang harus dilihat, atau akan tampil di speaker misalkan kalau bentuknya adalah yang mau dilihat adalah dari sisi pendengaran. Nah, kalau dari pengolahannya ini memang ada dibagi menjadi dua, yaitu pengolahan secara sadar dan juga pengolahan secara otomatis. Nah, pengolahan secara sadar ini terjadi ketika rangsangan yang dibawa ke bagian intelektual dan memerlukan beberapa waktu untuk menghasilkan tanggapan yang sesuai. Jadi misalkan pengolahan aritmatika. Jadi kan harus memasukkan dulu angkanya, kemudian melakukan proses perhitungan apakah dengan menggunakan operator penjumlahan, operator plus, min, perkalian, dan lain-lain. Sedangkan pengolahan otomatis ini berlangsung secara refleks dan hanya memerlukan waktu yang pendek. Misalkan kita mengetik atau hanya menulis angka di layar. Nah, berkaitan dengan itu, ini berkaitan dengan memori manusia. Jadi secara umum ada 3 jenis atau fungsi memori. Yang pertama adalah sensor. Jadi sensor ini ada iconic, echoic, dan haptic. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya apa itu iconic, echoic, dan haptic. Kemudian sensor ini yang akan memberikan perhatian atau itu yang akan kita lihat sehingga menjadi memori jangka pendek. Kemudian memori jangka pendek. Jadi memori jangka pendek ini kalau diulang secara terus-menerus akan menjadi memori jangka panjang. Jadi berkaitan dengan memori manusia, ini sensor dulu yang akan menerima apakah dia akan melihat icon, echo, haptic, kemudian akan menimbulkan atau memori jangka pendek atau sementara. Tetapi memori jangka pendek ini atau sebuah proses tersebut apakah akan diulang secara terus-menerus, ini akan menjadi memori jangka panjang. Nah, memori penyaring tadi ini kan sebagai tempat penyimpanan untuk menerima rangsangan dari indera. Yang tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya, ada 3 saluran penyaring, yaitu iconic. Iconic ini berkaitan dengan menerima rangsang penglihatan atau secara visual. Sedangkan echoic ini rangsang suara, menerima rangsangan suara. Dan juga haptic ini menerima rangsangan sentuhan. Nah, isi memori ini selalu diperbaharui setiap kali ada rangsang yang masuk. Jadi kita misalkan dapat mengetahui nih perubahan letak jari tangan kita yang digerakkan di depan mata kita. Misalkan dari tombol A kita pindah ke tombol Q, dari tombol A kita pindah ke tombol D, atau kita menggunakan tombol spasi misalkan. Nah, ini kita akan mengetahui perubahan letak jari yang digerakkan di depan mata kita. Nah, berkaitan dengan memori jangka pendek, ini memori memang yang hanya bertindak sebagai penyimpanan data sementara. Jadi digunakan untuk menyimpan informasi yang dibutuhkan sesaat. Nah, kapasitasnya memang kecil, terbatas, dan paling untuk mengukurnya ya mengenali panjang sebuah urutan, kemudian kemampuan untuk mengingat kembali ingatan yang memang baru dipanggil. Misalkan kita bertanya terkait dengan nomor handphone, kemudian urutan-urutan nomor tersebut kita mampu mengingat. Nah, kurang lebih paling kita bisa mengingat 7 sampai 9 digit. Kemudian paling kan biasa minta coba diulangi lagi dan seterusnya. Sedangkan berkaitan dengan memori jangka panjang, ini memori memang yang diperlukan untuk menyimpan informasi dalam jangka waktu yang lama. Jadi ini akan menyimpan pengetahuan, fakta, kemudian urutan yang kita ketahui.
Nah, kapasitas yang besar atau tidak terbatas ini memang kecepatan aksesnya memang lebih lambat. Jadi kita akan lebih lambat untuk memasukkan sebuah data ke dalam memori jangka panjang, tetapi memang untuk hilangnya itu juga akan lama. Nah, apa hubungannya dengan interaksi manusia dan komputer? Karena ini berkaitan juga dengan perancangan aplikasi yang kita buat. Semakin susah digunakan untuk membuat aplikasi tersebut masuk dalam memori jangka panjang, kan memang aplikasi tersebut harus sering-sering digunakan. Kalau aplikasinya hanya sekali digunakan, mungkin saja bisa lupa dan lain-lain. Nah, kemudian selain dari pengolahan data, berkaitan dengan pengendalian motorik. Jadi berkaitan dengan pengendalian motorik ini, responder utamanya ya pada operator atau pada manusia tersebut. Misalkan dia punya 10 jari, dia punya satu suara. Jadi pengendalian motorik ini ya dapat dilatih untuk mencapai taraf kemampuan tertentu. Jadi misalkan kita bisa mengetik dengan 10 jari dengan 100 atau 1000 huruf per menit, atau mungkin ada yang dapat mengetikkan dengan 2 jari, kecepatannya 4 huruf per menit. Nah, kira-kira seperti itu berkaitan dengan pengendalian motorik. Ini berkaitan dengan faktor manusia, khususnya di bagian sentuhan, yaitu dengan sensor haptik, yaitu bagaimana kita menggunakan jari kita, bagaimana kita juga mengeluarkan suara kita untuk memberikan perintah. Karena kalau aplikasi-aplikasi saat ini, kita melihat Google, saat ini kan orang melakukan pencarian tidak lagi mengetik, tetapi tinggal menyebutkan apa yang dicari di Google menggunakan Google Suara dan contoh-contoh yang lainnya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan faktor manusia. Di antaranya memang tadi ada penglihatan sebagai faktor utamanya, kemudian faktor pendengaran, kemudian ada sentuhan, di mana ketiga faktor tersebut dilandasi dari 3 rangsang yang dapat kita lihat sebagai sensor penyaringnya, yaitu ikonik, echoic, dan juga haptik. Kemudian ada pengolahan data juga, dan diakhiri dengan pengendalian motorik. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung di grup WhatsApp atau di kolom komentar. Saya tutup perkuliahan pada kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.